Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buka pada subuh kali ini surat Al-Haqqah juz ke-29, surat yang ke-69. Surat Al-Haqqah termasuk surat Makkiyah dan memiliki beberapa nama, di antaranya surat silsilah berdasarkan fi silsilatin zar'uha pada ayat dalam surah ini, artinya rantai. Kemudian ada juga menyebutnya dengan nama surat Al-Wa'iyah. Al-Wa'iyah artinya surat yang bagi yang mau mendengar. Tapi lebih populer namanya Al-Haqqah berdasarkan ayat pertama, kedua, dan ketiga dari surat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surah Al-Haqqah turunnya di Mekah. Ini terbukti dalam hadis riwayat Ahmad dari Umar bin Khattab bahwasanya ketika inyo alun Islam inyo menceritakan acerita Umar ko. Waktu itu Umar kolah mendengar tentang telah datang agama baru yang akan merubah tradisi lama. Maka bahasanya tabilah emosinya. Namanya wa orang baga. Maka berencana lahnya akan menghadang Nabi sebelum subuh ke Masjidil Haram. Artinya jalan dari rumah Nabi itu menjalan ke Masjidil Haram itu hanya tunggu di jalan. Tapi ternyata ketika Umar sampai di Masjidil Haram, ternyata Nabi lah dulu tiba dan nampak Nabi lah salat. Berarti Nabi salat tahajud. Maka tagaklah Umar ko di belakang Nabi, duduk menunggu Nabi selesai salat. Dan kata ulama, itulah sifat orang Arab yang perlu dicontoh. Nya tidak pernah mencido. Orang sedang salat cido ilakang, tidak pandai orang Arab itu. Yang pandai no, adi mau tamu ko. Bila aku bertemu. Kalau orang siswa bercakap mana itu orang siswa. Nantian, di mana kau nantian? Tak pandai mencido lakang. Mencido lakang itu bukan sifat orang Muslim. Bukan sifat orang yang baik. Tapi sifat orang-orang munafik. Yang suka mencido dari belakang. Itu orang munafik. Maka ditunggunya lah Umar ko Nabi. Duduk lakang. Agak berjarak, pi tadanga dinyo Nabi membaca. Ternyata Nabi waktu itu membaca surah Al-Haqqah. Mal-Haqqah. Wa ma adraka mal-Haqqah. Kadzabat Samud wa 'Adun bil qari'ah. Didangalah di Umar tadi bacaan. Indahnya kata-katanya, indahnya nasihat-nasihatnya,
kemudian kerasnya ancaman-ancamannya, sehingga terlontarlah dari mulut Umarku tanpa sengaja, aku cakap, indah sekali. Berarti Muhammad ini seorang penyair. Penyair yang handal. Karena orang Arab dulu nan tahu nan kecek-kecek rancak ko, penyairnya kita. Berarti nyoko penyair yo. Ini seorang penyair. Lalu sampailah di ayat 38. Nabi membaca, "Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun." Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat dan apa yang tidak kamu lihat. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi yang mulia, Rasul yang mulia. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Dan Al-Quran itu, bacaan yang dibaca oleh Nabi itu bukanlah perkataan syair. Takaji lahum margo. Tahu no isi hati wa kan dia nyambut tadi. Ikut tukang syairnya berarti. Berarti boleh di ayat, dan dia bukanlah seorang penyair. Tahu no isi hati wa. Berartinya dukun. Dukunnya kok bisa membaca pikiran orang. Tiba boleh di ayat wala biqauli kahin, dan dia juga bukan seorang dukun. Tahulah ya. Dia bukan seorang dukun. Qalilam ma tadhakkarun. Tetapi sangat sedikit kamu mau mengambil pelajaran. Akhirnya setelah itu ndak jadi Umar Mago dah. Kau ndak lawan mak katanya. Ndak lawan mak katanya. Akhirnya baliknya. Pergi, dan itulah pertama kalinya Umar mendengar Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Haqqah ini surat Makkiyah. Bahkan sebelum Umar masuk Islam lah turun surat Al-Haqqah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di situ ada kata-kata Al-Haqqah 3 kali Allah ulang, tapi dengan perkataan yang berbeda-beda. Berasal dari kata haqqun. Kalau tidak salah kita lah pernah dulu belajar dalam Asmaul Husna. Makna dari al-haqq. Aku kira Bapak Ibu, Allah itu adalah al-haqq. Al-haq itu adalah kebenaran yang pasti dan tidak berubah-ubah. Dalam doa disebutkan wa antal haq. Engkau adalah hak ya Allah, yang pasti dan tidak akan berubah. Wa qauluka haq. Perkataanmu atau Al-Quran itu adalah hak. Kebenaran dalam Al-Quran kau Bapak Ibu hak, pasti dan tidak berubah. Kemudian wa rasulukal haq, dan rasulmu itu adalah hak. Wa nabiyukal haq, nabimu adalah hak. Wa jannatukal haq, surgamu adalah hak. Neraka itu adalah hak. Jadi Allah itu al-haq. Kemudian Al-Quran itu adalah al-haq. Nabi itu hak. Surga itu hak. Neraka itu hak. Pasti dan tidak akan berubah. Dan disinilah ulama mengambil kesimpulan, segala sesuatu yang datang dari Allah, dan apa yang menjadi perkataan Allah, dan ada yang menjadi apapun yang menjadi ketetapan Allah adalah hak. Sedangkan dunia
kecek Allah. Wa'lamu dalam surah wa'lamu Al-Hadid annamal hayatud dunya illa la'ibu wa lahwun. Ketahuilah, kata Allah, bahwasanya kehidupan dunia itu hanya permainan dan senda gurau. Siapa ngecek? Allah. Berarti kecek Allah kok hak, pasti. Dan ulama katakan di dunia kau itulah hebatnya. Atau segala dunia yang dikaraja orang di dunia kau seolah-olah itulah sabananya. Serius. Pergi ke pasar pagi, pulanglah sore, kemudian nelpon. Ini kok bantuannya karajonya serius. Berpakaian rapi-rapi kan kemari untuk karajo. Serius. Sagarunya serius. Tapi sebenarnya main-main. Akhirat nampaknya main-main. Tapi itu yang serius. Orang yang tidak tahu tak kicuahnya di sini. Duduk di mosaji. Orang yang celah duduk angkat rajanya. Tapi kau yang serius. Zikir ka ngaji saya. Tapi itu yang serius. Nan bantuannya serius, itu yang main-main. Lah bayu bana yang ternyata itu hanya main-main. Jadi lah pagi kau tujuah tu bakal libui tu. Iwana untuk serius orang kau sadunya. Sana main-main saja kecak Allah. Orang dah saji kau untuknya. Santai-santai saja, tapi kau nan serius. Dan itu siapa umuman? Allah. Dan seolah-olah ayat ini maja awak memikirkan mana sabana-bananya yang hak. Memikirkan sabana-bana pasti. Yang tidak akan berubah-ubah. Dunia kau wak serius-seriuskan bananya berubah. Dan tidak ada yang pasti dah. Caleg tu kini menjanji janjian tu anda pasti ke itu? Pasti keceknya tu. Tentu ke dah. Ambo akan ini, nanti akan ini, akan ini. Kecek sia? Kecek caleg. Pastikah kecek caleg? La'ibun walahun. Bisa jadi permainan senda gurau saja. Tahyo entah. Dan pasti tidak hak lah. Bahkan dulu dibela orang mati-matian. Rupanya bagabuangnya sudah tu. Akan permainan saya. Bagabuang beliau kau. Kecewalah orang. Ya memang itu dunia kau. Kadang tertawa, kadang menangis. Ya sandiwara. Tidak ada yang hak. Orang rumah wak kecian serius nana jawab alun tentu lain tak pasti dah. Dia tak tabayang dewa ada kalau tak ada udah. Pas sudah anu tak ada keciknya. Lah runtuh tampek bapijak dah. Lah putih tali bagantuang. Itu bahasanya. Lah taban tampek bapijak. Lah putih tali bagantuang. Baalai duit lah kodah. Tak lah lama setahun sudah tu. Laki lah nak balik. Sandiwara rasanya. Tak ada yang pasti dah. Apa-apa kau. Anak tentu lah lah. Kalau apa-apa kan tak ada nampak. Dunia kan tak pasti lah. Cinta udah kadik surangnya. Wallahu a'lam. Meninggal sudah tu. Wallahu a'lam. Dan cinta udah untuk adik surang tu. Wallahu a'lam.
Karena Allah magih tahu itu. Dunia itu permainan sendagro. Anama yang harus kita seriuskan bana akhiratnya. Maka dalam memilih pemimpin nanti nang kawak serius sih anda janjinya dah. Janjinya bisa berubah. Janjinya bisa berubah. Kata-katanya bisa batuka. Visi misinya ndak itu kawak dengar tu. Nang kawak cari akhiratnya. Karena kau yang hak. Dia sembayang. Nang kawak cucu tu dia sembayang orang nak. Kena hak kau. Orang kan tergiur janji-janjinya. Itu lamah naiman wak. Jo sembako berubah loh nang kali cucu itu lamah bana wak. Dengan perintah dari atasan berubah loh nang kawak cucu ndak itu dah. Pilihanku adalah yang hak atau ad-dinul hak, agama tu hak. Lai salatnya. Intinya apa? Nan kamaja awak ke akhirat. Kira-kira tapi pilihnya nanti baik anggota dewan kah, baik daerah mau pusat kah, mau presiden kah, tanggal lampek balik nanti. Kalau nyalai batu agamanya, pilihlah. Karena itu yang haknya bagi Allah. Yang lain itu tidak ada. Caranya mencari nyalai salah balik ke masjid lah itu. Li pernah nampaknya muncul di masjid tidak? Minimalnya itu. Ndak rancak visi misinya dong. Itu tuh bisa berubah saja. Visi misi rapeknya bisa ada tukar tuh visi misi itu. Tapi kalau lagi salat ndak bisa buat-buat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuangnya apa? Awak diminta oleh Allah bukan hasil. Bako ndak manang, ndak itu yang Allah tanya kawan. Nah Allah tanya proses. Bako itu nama pilihan. Kini kau pilihan awak menang atau kalah itu tidak urusan awak. Tidak ada pertanggungjawaban ada akhirat. Bakok sampai kalahnya tidak ada. Tapi awak pilih proses itu yang Allah tanya. Kini awak menetapkan atau sianang kawak pilih yang berdasarkan al-haq. Itu nak kawak kerajuan kini kan. Oh manangnya kau nanti kau indah kau. Itu Allah yang menentukan. Siapapun pilihan awak. Menangnya atau kalah itu ketetapan Allah. Dan Allah lah tahu siapa yang akan menang. Allah lah tahu. Tak survei dah. Allah yang tahu. Survei itu bisa dibeli, bisa dipesan. Tapi kalau Allah lah tahunya yang kata jadi itu tahu Allah. Anak kata jadi kau umat serahko, Allah pun lah tahu. Dan kalau Allah caliak kini gua sian awak pilih itu saja. Dan pertanggungjawaban awak bako itu nawak pilih itu saja. Manakala itu bukan urusan awak. Tapi pilihan itu haruslah berdasarkan al-haq. Kuda Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam ayat ini yang al-haq Allah sebutkan itu adalah mengenai hari kiamat. Al-haqqah dalam ayatku adalah mengenai hari kiamat. Hari kiamat itu pasti. Pasti terjadi. Tidak ada berubah-ubah. Siapa yang menyanggah akan terjadi hari kiamat, otomatis kafir langsung. Nya mengecek tidak kata jadi hari kiamat itu langsungnya kafir. Karena nya membantah sesuatu yang telah ditetapkan Allah. Al-haqqah.
Ada nama lain dari al-haqqah, hari kiamat itu al-waqi'ah, yang pasti terjadi. Al-haqqah, yang pasti tidak akan berubah-ubah lagi. Cuman bila waktunya Allah sembunyikan. Dan kalau ada yang mengecek tahu bila ke kiamat, baik lo pada Nabi. Nabi saja yang menerima wahyu dari Allah, ndak dia tahu dari Allah. Beliau ndak Nabi, ndak siapa, tahu lo nya. Itu pasti kebohongan. Pasti baduto. Terjadinya pasti. Kemudian malhaqah. Tahukah kamu malhaqah, apakah itu hari kiamat? Apakah al-haqqah itu? Pertanyaan seperti ini kece ulama memancing keingintahuan awak. Ba'a rinciannya, ba'a kejadiannya, nanti jadi waktu itu. Aku dipelajarilah di manusia. Dari ayat-ayat Al-Quran, matahari digulung, kemudian bintang-bintang berjatuhan, terjadi gempa yang sangat hebat, air laut meluap. Diketahui informasi itu dari Al-Quran. Oh, itu dan hari kiamat. Hari dihancurkannya alam semesta, sampai digulungnya alam kesadonya. Tapi setelah itu, wa ma adraka mal haqqah. Dan tahukah kamu apa itu al-haqqah? Hari kiamat yang pasti terjadi itu. Bertanya Allah balik. Maka kata ulama, kalau ada kata-kata wa ma adraka, walaupun ada informasi yang wak baca tentang hari kiamat, kejadiannya begini, kejadiannya begini, baik dalam ayat ataupun dalam hadis, manang-nangihna wak membayangannya, mengerikannya, ndak lu Muhammad lalu dinyo dek takwiknya, tidak seperti yang kamu bayangkan. Itu intinya. Ndak saujung kuku nawak bayangan tu dah ngerinya neraka. Kini dibuat orang lo film siksa neraka. Ndak saujung kuku tu dah. Kecil. Jauh di luar logika, di luar perasaan manusia, di luar pikiran. Ba'a ngerinya hari kiamat. Tak terpikir orang semengerikan itu kiamat. Di bayang-bayangan, tak saujung kuku nawak bayangan tu dah. Marau-rawang nawak mangan hari kiamat itu, indak saujung kuku tu ngerinya dah. Kejadian nanti di hari kiamat. Ikolah yang harus wak yakini pasti-pasti. Ikonalah harusnya yang wak takuti, wak yakini, dan lebih kuat perhatian wak itu tentang hari kiamat. Karena dari hari kiamat kau nanti semua kehidupan baru, langit dan bumi baru. Sampai tinggal di akhirat Bapak Ibu dua saja. Kalau terjadi hari kiamat, sampai di akhirat dua saja. Surga cek, neraka cek. Tidak ada antara surga dan neraka dah. Nan abu-abu tidak ada dah. Jalih-jalih sajanya. Dan kehidupannya di akhirat tu nanti selama-lamanya. Berapa lamanya selama-lamanya tu? Itu tidak pertanyaan tu dah. Kalau lah selama-lamanya itu tidak perlu ditanya lain. Selama-lamanya. Dunia aku bakok permainannya, kena ada akhirnya. Di akhirat tidak ada akhir. Perhatian wak harusnya ke situ. Ke kehidupan yang tidak ada akhir. Kini gagah na wak ketua je. Rancak na wak kulit kakaripui je. Kayo na wak kamati jo. O tinggi na pangkat wak ditakui orang wak sesakit sudah tu. Ndak orang tu kik jawab.
Tapi di akhirat itu diumumkan, ya ahlal jannah, wa inna lakum an tahyau fala tamutu abada. Wahai penduduk surga, kamu akan senantiasa hidup, tidak akan mati lagi selamanya. Wa inna lakum an tan'amu, dan kamu akan senantiasa senang, wala ta'basu abada, dan kamu tidak akan susah selamanya. Kemudian wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada, kamu akan senantiasa muda, muda terus, tidak akan tua selamanya. Artinya di akhirat itu kai duit tarui, kaleh kamu do tarui, kemudian kasanang tarui. Wa inna lakum an tasihhu, kalian akan senantiasa sehat, tidak sakit-sakit selamanya. Fala tasqamu abada. Idui tarui, mudo tarui, sanang tarui, siai tarui. Di mana peknya kau? Sarugo. Kebalikannya di neraka itu, tersiksa tarui, ya. Idui tarui tidak akan mati-mati, tapi taseso tarui, sakit tarui. Kemudian apa? Gai, artinya membuat inyo menderita tarui. Kebalikannya, orang dari sarugo jenaraku. Bapak ibu, kalau kamu do tarui, tidak perlu skincare tu do. Di sarugo selalah tu. Ikut kadang perawatan, abi-abi. Nyo kagai jo nyo. Kalau kamu do tarui itu di sarugo. Apa-apa dalam hadis Nabi umur 33. Kalau padusinya tidak disebutkan umurnya, cuma padusi anak gadis jolong kagadang. Berapa tu? 8 balik. 7 balik. 17 umur bibi kan. Sama je anak, sama je cucu. Umur awak. Nya beneknya kau mau gadang. Mau gadang. Di mana tu sarugo? Akas itu alihan perhatian lah yang hatar kita. Al-haqqah, yang pasti terjadi, yang pasti kejadiannya. Di dunia aku baru bahtarih, tidak ada yang pasti. Perhatikanlah nangka pasti-pasti. Awak nangka tidak pasti, ku nang sungguh-sungguh. Yang pasti kurang sungguh-sungguh. Pengajian agak hujan seketik nak tiba. Tapi kalau kakan tua, manggale, tidak bisa bakal. Apalagi menyepik piti setoran. Hujan hari bakajan. Bakal tiba dia mengaji tidak sesungguh tu mana? Kau masalah dia, Pak? Makanya Nabi SAW bersabda, seandainya umatku tahu yang Allah sediakan untuk orang sampai salat subuh, Pak, pasti nyopai dengan merangkak, lumpuh kakinya tu. Tapi Allah nampaan anak hadiah untuk orang sampai salat subuh ke masjid berjamaah, merangkaknya ke masjid. Kalau di kini dia kurang siai, agak influenza, agak rematik, dia nak nampak. Tapi itulah iman. Iman tu yu'minuna bil ghaib. Itu iman. Percaya jo ndak nampak. Kalau Pak Ibu percaya setelah nampak, tu ndak beriman. Dan di akhirat tadi disebutkan, wa ma adraka mal haqqah, tahukah kamu itu apa yang al haqqah? Tidak akan terbayang, tidak akan terjangkau olehmu ba'a ngerinya hari kiamat tu nanti. Begitu juga orang yang tadi wak cerita sarugo, begitu juga orang yang tersiksa di neraka. Ba'a azab kubur mengerikan. Sekali pukul kecil Nabi di dalam kubur tu, dilokok dia malaikat tu, sekali lokok tabanam 70 hasta.
Satu hasta tu anggaplah 60 cm. 7 kali 6 42 meter. Sia kini-kini yang meninju 76 sampai 42 meter terbenam ke dalam bumi. Tidak ada. Barakarih lokoknya ke kira tu. Terbayang tak apa kiaknya. Tetapi teriakan orang di kubur itu, sabda Nabi, terdengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Terdengar. Kecuali jin dan manusia. Kalau terdengar dia awak tidak bisa lalu lah. Itu marakit orang sebalik. Pada rumah dekat kubur. Orang baca kak saya sebelah rumah baca kak laki bini. Dia tidak mau mati awak lalu. Apalagi parang dabiahnya situ. Tidak bisa. Dek sayang Allah saja maka Allah tutupi. Siksa dalam kubur itu salah satunya tu didatangkan 70 ekor ular berbisa dalam hadis riwayat Tirmizi. Sekalinya menggigit sakitnya tu sampai ke hari kiamat. Jika satu ekor ular tu keluar kan 70 ekor tadi. Keluar seekor disemburkannya bisanya ke muka bumi ini, maka matilah seluruh tumbuhan yang ada di muka bumi ko, ndak hidup sampai hari kiamat. Doa untuk menyemprot rumput kan namanya? Rundap. Rundap ko setelah disemprot mati. Berapa lama nak tumbuh? Anggaplah dari menyemprot sampai tumbuh balik sebulan kan tuan. Iko biso ular tadi kanai ke muka bumi ko, seluruh tumbuhan di bumi ko mati dia. Dan dak hidup sampai hari kiamat. Berapa kali biso nak kira tu? Atau minum rundap tu berapa biso nak? Orang minum rundap kau mati tak? Tak. Cuba lu. Kau nak racunnya kan tuan? Kau racun ular tadi tu. Dan dia menggigit, mengoyak tubuhnya sampai hari kiamat. Tak seekor dah, 70 ekor. Dalam kubur. Ditokok tabanam 70 hasta. Digigit, dikoyak sampai hari kiamat dengan bisa yang luar biasa. Itu yang Allah sebutkan, yang Nabi sebutkan. Belum siksaan lain yang dalam kubur. Tapi Bapak Ibu, mengerikannya hari berbangkit di nampakan neraka. Neraka kan tak nampak awalnya orang di mahsyar. Ketika berbangkit di mahsyar, matahari jarak 1 mil, alun ado nampak neraka kole. Neraka ko didatangkan ketika akan dihisap. Orang tagak di mahsyar ko bara lamonyo 60 tahun dalam riwayat. Waqifuhum innahum mas'ulun. 60 tahun lamo tagaknya di mahsyar. Alun ado dihisap, alun ado di pangapangan. Sehingga manusia merasa itulah neraka. Jarak 1 mil, 1,6 kilo di atas kepala mataharinya tu. Menyembah pun tak apinya tu. Bantu neraka perasaannya. Tetapi dengan keadaan mahsyar mode itu mengerikannya tu. Keadaan di mahsyar, ketika manusia ko bangkit dari kubur, keceknya. Qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina hadza. Mereka berkata, ya wailana, betapa celakanya kami. Undai malangnya waklai, cilakonya waklai. Siapa yang telah membangkitkan kami dari acaknya? Tidur kami. Siapa telah membangkitkan kami dari tidur kami? Kata ulama, di kubur tu kue ndak siksanya tadi. Barang ngeri siksa tak. Tapi mencari keadaan mahsyar, matahari jarak 1 mil. Kemudian keadaan mengerikannya di mahsyar saat itu. Siksanya di kubur tadi, kata ulama, bentuk lalok terasa dinyo baru. Bayangan.
Lah mau itu siksaan di kubur, tapi keceknya siapa menjaga awak dari lalok awak. Lalok perbandingannya jauh beda Pak. Lalok lah tersiksa mau itu di kubur kecek no jauh lalok. Berarti baban dengan keadaan di masyarakat itu Bapak. Alu nampak narakolai baru berbangkit baru. Mengerikan keadaan mahsyar saat itu. Didatangi Nabi Adam, didatangi Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, agar manusia dihisap. Tak tahan orang di mahsyar kon. Akhirnya Nabi Muhammad SAW yang meminta kepada Allah agar manusia segera dihisap. Yo bana ka dihisap kata Allah. Yo selesaikan ya Allah. Kecek manusia waktu itu dengan dihisapku selesai masalah. Rupanya ketika akan dihisap tadi, waji ayauma idzim bi jahannam, dan didatangkanlah neraka jahannam. Jadi ketika di mahsyar lalu ada neraka jahannam, akan dihisap baru datang neraka jahannam. Yang mana wa idza ra'atuhum min makanin ba'id, ketika neraka jahanam itu melihat mereka dari jarak yang jauh, dari 100 tahun perjalanan, sami'u laha syahiqan wa zafira, dari jarak 100 tahun perjalanan sampai di mahsyar lah tadanga di orang mahsyar tadi, yaitu bunyinya teriakan dari neraka tadi, wa zafira, dan tadanga bunyi gejolak apinya dari jarak 100 tahun. Ketikalah badok-adok antara wa'ridu ala rabbika saffan, dihadapkan neraka jahanam ko dengan manusia, nampak langsung neraka jahanam ko Pak Ibu. Disitulah manusia tersungkur saudara. Bahkan para nabi, para malaikat nandak berdosa do. Malaikat ada dosanya, nandak ada membawa dosa, tersungkur, ketakutan. Malaikat tidak berdosa, takut. Bahkan Nabi Ibrahim yang Khalilullah pun tersungkur berdoa, ya Allah, tidak ada nambo minta kini ya Allah, kecuali selamatkan aku dari neraka ini. Manusia disiksa di kubur, mencari keadaan di mahsyar, bantu lalok di kubur agonya. Perasaan tersiksa bananya di mahsyar kok. Ketika nyo mencari neraka jahanam, jo malaikat-malaikat tersungkur. Jadi siksa kubur ku alai kok. Kan lalok ceknya. Tentu kalau siksa kubur ku istilahnya sanang-sanang seuru dibandingkan jo siksa neraka. Tapi mencari baru, mencari neraka baru, dan alun masuk ke dalamnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, al-haqqah, balik ke jiwa, ko yang hak yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, yang disampaikan Nabi dalam hadis, konan pasti, ikonan pasti. Makanya dalam surah, kita cek di ayatnya tuh, surah Al-Haqqah tadi, ayat 5 balai, bukan ayat 2 balai, ayat 2 balai. Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunu wa'iyah. Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Wa'iyah. Tadhkiratan, pelajaran dewak cek.
wa ta'iyaha uzunun, sebagai pelajaran bagi talingo uzun. Wa'iyah ko asal katanya wa'a, kalau bahasa artinya wadah tampik menampuang air ko nampuang wadah. Nah, biasanya anan dimasukan ke dalam wadah tadi diterimonya. Talingo yang amuah menjadi wadah. Itulah talingo yang amuah menjadi wadah. Anan disampaikan tentang akhirat tadi ditampuang di talingonya, masuk ke dalam kepalanya, masuk ke dalam hatinya. Kini yang Allah berangana talingo yang tak mau menjadi wadah. Itu yang istilah orang wak lapane iswa mengecek telingo kuali, masuk kasuak keluar tidak tu ndak sukona Allah. Tapi kalau masalah akhirat mode tu waktu bahaya antara iyo gue ndak tu wahyu tu kejadianan pasti akhirat ku antara yo indak semandangannya ko bayo. Tapi dunia ketika disampaikan sama ngai tagak telingonya gitu. Tapi ketika akhirat tang sarugo neraka antara yo indak saja. Itu yang Allah tidak suka. Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunu wa'iyah. Telingo nanamuh menjadi wadah menampuang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah sebutkan dalam ayat ko kadzabat samud wa 'adun bil qari'ah, ayat ampenya. Telah mendustakan kaum Samud dan kaum 'Ad akan qari'ah. Al-Qari'ah salah satu nama hari kiamat. Dalam ayat selanjutnya Allah sebutkan kaum-kaum yang tidak amuh mandanga tadi. Tidak amuh memperhatikan yang al-haq tadi. Tentang hari kiamat, tentang sarugo, tentang neraka. Sedangkanlah ada nabi yang maingean itu. Kadzabat Samud wa 'Adun bil qari'ah fa amma Samud fa uhliku bit taghiyah. Bagi orang yang tidak mau mendanga memperhatikan tentang al-haqqah tadi, tentang hari kiamat tadi, tidak peduli dengan apa yang akan terjadi pada hari kiamat nanti, maka adapun kaum Samud kami hancurkan, maka dihancurkan dengan taghiyah. Atau taghiyah tagha, melampaui batas. At-taghiyah artinya petir. Petir yang melampaui batas. Patuhnya sekali saja. Terjadi kalau istilahnya patuh tunggal. Menghancurkan kaum Samud tadi dengan petir yang sangat keras, sehingga langsung mati bergelimpangan. Bagi Allah untuk mancuan tu, kalau cerita-cerita mancuan mudah saja. Kan ayat-ayatnya kalau menghancurkan kau dengan kata fa'akhazahum, kami azab mereka. Tapi tidak kata azabahum, tapi akhazahum. Akhazako kalau bahasanya kan mengambil. Iya baca. Akhadha, mengambil. Awak takut salah nanti tanya dulu ke guru teh. Akhadha, mengambil. Mambiak, kok mambiak? Apa yahnya mambiak Pak Ibu? Balik nak mambiak. Mambiak piti. Payah? Enggak. Mambiaknya kepayah nah. Kalau mangke itu balik. Mambiak kan tangan di atas nih, murah. Mambiak kupiah murah. Fa'akhadzahum, Allah siksa. Nyiksa itu dari Allah kecil, Allah ketik.
Tak payah kan Allah nyiksa-nyiksa tu di dunia. Terjadinya petir tu ke kaum Samud mudah saja. Cuma sekali seperti mati. Aja nongeh-nongeh nah, aja sombong-sombong nah. Kalau Allah akan menyiksa mudah benar saja. Cuma Allah bagi kesempatan agar wak bertaubat, memperbaiki diri. Kemudian wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum 'Ad dihancurkan, dibinasakan dengan angin sarsar. Sar artinya angin dingin. Sarsar dua kali, angin dingin sabana dingin. 'Atiyah, yang mana menimpa mereka dengan yang sangat dingin anginnya. Sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayamin husuma, yang mana menimpa mereka angin itu selama 7 malam 8 hari husuma, terus menerus 24 jam. Bayangkan 20 hampir jam angin tadi membawa badai pasir sehingga menimbun kampung tadi, kaum 'Ad tertimbun. Fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah. Kamu lihat kaum 'Ad itu mati bergelimpangan seperti batang pohon kurma yang telah kosong lapuk. Fahal tara lahum min baqiyah, maka adakah kamu lihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Kaum Samud sombong dengan teknologinya. Kaum 'Ad sombong dengan kekuatannya. Di sebelahnya ada wajah Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Dan datang pula Fir'aun yang sombong dengan militernya. Kemudian kaum Lut karena dosanya adalah homoseksual. Nancik sombong dek teknologi, nancik sombong dek kekuatan, nancik sombong dek militer. Ana kedipanggaan bahkan kaum 'Ad ko dulu akhirnya man asyaddu minna quwwah. Tu kecik kaum 'Ad. Sianang kuat pada kami. Sianang kuat pada kami. Rupanya ayat Allah hancur. Allah suruh sangin ya. Aman kuat itu cuba celiak. Tertimbun. Diteliti dek peneliti bara dalamnya kota tadi cek kota tertimbun 600 meter. Hampir 1/2 kilo kota tu kasiak katanya. Bawa menggali 1/2 kilo dalamnya. Suatu yang mustahil untuk digali. Cuma dapat orang lain yang di sudut-sudut. Dan di ujung-ujung kampung, di ujung-ujung kota. Dan tengah-tengah kota tertimbun 600 meter. Kaum 'Ad tadi. Bentuk kayu lapuk, tak ada gunanya ni. Anak sombong-sombong gini tu, Israel tu kan coba itu loh. Militer terkuat di dunia, cuba. Alah. Hanya sombong nanti. Hancur. Bagi Allah sawantanya. Kaum Samud dan hebat teknologinya juga. Patih tunggah. Mati. Padahal mau patih itu tu. Padahal masa dati adanya. Mati silih. Tak kepayah nanti Allah. Akhazahum. Mudah bagi Allah. Fa'asaw rasula rabbihim fa'akhazahum akhzatar rabiyah. Mereka durhaka kepada rasul mereka. Aku intinya. Durhaka ka nabi. Ndak amuh ikut kecek nabi. Ani sampai nabi tentang akhirat.
Hanya dunia sini pikirnya. Dan akhirat tidak pikirnya. Bahan nasib di akhirat tidak diagaknya. Tidak mau ikut je Nabi. Akhirnya mereka dihancurkan. Balik awak ke kampanye tadi teh. Kalau pilihan awak bukan seperti yang diarahkan Nabi, apa bahaya? Kehancuran itu datang. Cara memilih awak, cara pilihan dunia, bahan ka untuang dewa, bah proyek nak masuk, bahan ka ini, ka itu, hancur. Tapi kalau pilihan lain sesuai dengan arahan Allah dan Rasulnya, aman nak. Itulah hukumnya menitu. Yang memilih sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul, aman. Aman bagi siapa? Seluruh umat. Inna lamma fa'akhadhahum akhdatar rabiyah, dan kami siksa mereka karena dia durhaka kepada Rasul tadi, tidak mau ikut dengan Nabi tadi, dengan siksaan rabiyah. Arti rabiyah itu. Itu artinya sangat keras. Rabiyah kuasa katanya raba, ar-rubwah. Kemudian masa kata riba. Riba itu situ. Arti riba batambah. Kami siksa mereka dengan siksaan yang batambah tambah. Siksaan itu karih. Tibulan karih pada itu. Tibulan ke karih pada itu. Inna lamma taghal ma hamalnakum fil jariyah. Lihat sebelahnya, sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal. Itu kaum Nabi Nuh. Siapa yang selamat di situ? Kaum Nabi Nuh. Yang lain ditenggelamkan. Berada dalam kapal itu 80-an. Ada yang nyebut 83, tapi 80-an. Kaum Nabi Nuh ko, aku cocoknya Indonesia kaum Nabi Nuh ko. Kaum Nabi Nuh ko nya berpartai-partai. Dan partai yang besar itu menyombongkan diri kepada partai yang kecil-kecil. Dan kaum Nabi Nuh ko yang beriman je Nabi Nuh ko orang 80-ahnya. Partai lagi ni 80 orangnya. Tak ada Indonesia yang partai 80 orang pengikutnya. Tapi aku cakap orang tu wa ma amana ma'ahu illa qalil, kata Allah. Tidak ada yang beriman kepadanya kecuali qalil. Gitu. Tak kepengaruh ke doh. Tak kepengaruh ke doh. Rupanya nan saketek konan salamai. Jadi apa ibu mencari kebenaran jangan dinanggadang jangan ketek. Orang banyak ke situ. Anda mantun cara milih tu doh. Orang banyak ke sinan. Kebenaran bukan dari banyak. Buktinya nenek moyang awak nan salamai itu nan naik kapal nan saketek itunya. Nan banyak tu Allah tenggelamkan sadanya. Itulah kira-kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jam mana? Jam mana? Alah. Setelah makna ngaji tak ada lagi tahun. Boleh Bapak Ibu. Sampai situlah dulu. Mudah-mudahan malih-alih perhatian namanya. Perhatian kepada yang hak, yang lebih pasti dan tidak akan berubah-ubah. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi awak, keluarga awak dan negara awak. Dan Allah berikan keberkahan sehingga negara awak menjadi negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran. هديت قلبي شكرا